Shalom Aleichem Besem Yeshua HaMashiach. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bertemu kembali dengan saya Pastor Juniarson Ginting. Renungan malam kita kali ini terambil dari firman Tuhan Lukas 24 ayat 25 sampai 32. Demikianlah firman Tuhan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya kepada sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam, dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahnya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia, tapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Dari pembacaan firman kali ini Bapak Ibu, renungan malam saya ambil judul 6 alasan mengapa Yesus harus menderita. Ada orang yang bertanya, kenapa Tuhannya orang Kristen harus repot-repot menderita dan mati untuk menyelamatkan umatnya? Mereka berkata, bukankah Tuhan itu maha kuasa? Kenapa harus mati dulu untuk menyelamatkan manusia? Tuhan kok mati? Itulah statement mereka. Namun hal itu tentunya bisa terjadi karena mereka belum paham dan tidak mengerti mengenai kekristenan dan proses penyelamatan manusia dari dosa dan kematian kekal. Berbeda sekali dengan kita orang yang sudah ditebus dari dosa, pasti akan memiliki iman dan keyakinan yang berbeda. Kenapa Yesus harus menderita dan mati di kayu salib? Oleh karenanya kita akan belajar 6 alasan mengapa Yesus harus menderita. Yang pertama dikatakan, karena kehendak Allah. Jadi karena kehendak Allah itu sendiri. Dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 18 dikatakan, "Tetapi dengan jalan demikian Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita." Jadi jelas bahwa Yesus menderita adalah melakukan perintah Tuhan dan menggenapi nubuatan para nabi terdahulu. Jadi jelas Yesus menggenapi nubuatan para nabi terdahulu, dan itu semuanya adalah melakukan kehendak Allah. Sampai di sini jelas. Yang kedua, membebaskan manusia. Dalam Yohanes 3 ayat 16, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Yesus menderita guna menebus manusia dari dosa, karena setelah manusia berdosa, tidak ada jalan lain untuk menerima keselamatan kecuali melalui penebusan yang dilakukan oleh Tuhan sendiri. Jadi jelas keselamatan surga itu hanya bisa diterima karena penebusan dari Tuhan. Karena Tuhan sendiri yang menebus manusia dari dosa. Usaha manusia tidak mungkin membawa manusia kepada keselamatan. Itu tidak mungkin. Karena Tuhan adalah kudus, sedangkan manusia itu tidak kudus. Jadi tidak mungkin yang tidak kudus bersatu dengan yang kudus. Oleh karenanya Tuhanlah yang membebaskan manusia. Yang ketiga dikatakan memberi harapan baru. 2 Korintus 5 ayat 17, "Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang." Melalui penderitaan Yesus di kayu salib, maka manusia yang tadinya tidak memiliki pengharapan
akan kehidupan kekal, menjadi memiliki harapan kehidupan baru karena Yesus Kristus. Jadi, oleh kematian dan penderitaan Yesus, manusia memiliki pengharapan yang baru. Manusia memiliki kehidupan yang kekal. Yang tadinya kematian kekal yang sudah ada di depan mata manusia, tetapi melalui kematian dan penderitaan Yesus, manusia menjadi ciptaan yang baru, memiliki harapan yang baru. Yang keempat dikatakan, supaya Kristus menolong kita saat dicobai. Jadi kematian Yesus dalam Ibrani 2 ayat 18, sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Jadi jelas bahwa Yesus menderita dan mati untuk menolong kita saat kita dicobai. Yesus merasakan sendiri penderitaan yang harus dialaminya, sehingga dia mengerti bagaimana penderitaan yang akan dialami oleh pengikutnya, sehingga dia akan menolong di saat orang percaya dicobai. Jadi jelas kematian Yesus itu untuk menolong kita di saat kita dicobai. Yang kelima dikatakan agar kita hidup dalam kebenaran. 1 Petrus 2 ayat 28 dikatakan, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Orang yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat akan dibukakan pengertian tentang kebenaran dan memahami kebenaran itu. Karena kebenaran itu adalah Yesus Kristus, sedangkan orang yang belum percaya memiliki penghalang atau selubung yang menghambat mereka untuk memperoleh kebenaran itu. Puji Tuhan, kita yang sudah ditebus mengerti kebenaran yang hakiki, di mana kebenaran itu sendiri adalah Yesus. Karena dalam Yohanes dikatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Luar biasa. Dan yang terakhir dikatakan, keenam alasan mengapa Yesus harus menderita, yaitu supaya kita hidup dalam segala kelimpahan. Dalam 2 Korintus 8 ayat 9 dikatakan, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Yesus yang kaya dan memiliki segala yang ada di bumi dan di surga rela menjadi miskin dan menderita agar orang yang percaya kepadanya beroleh hidup berkelimpahan. Luar biasa Bapak Ibu, demikian renungan malam kita kali ini, sehingga kita mengerti bahwa melalui kematian dan penderitaan Yesus, kita memiliki hidup, bahkan hidup yang berkelimpahan. Jangan lupa Bapak Ibu, bantu like dan subscribe Chuginsu Broadcast Channel dan bagikan kepada teman-teman Bapak Ibu, saudara-saudari Bapak Ibu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.